Tulisan tesis. Ya, ini lebih fokus lagi kita untuk melihat atau menulis tesis. Sebentar. Oke. Baik. Kita akan mempersiapkan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan penulisan tesisnya sampai dengan bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 mengenai teori, bab 3-nya ialah mengenai metodologi. Nah, 1, 2, 3 itu disebut dengan proposal. Bisa diajukan, lalu dilakukan ujian proposal. Bapak Ibu diminta untuk defend proposal, mempertahankannya. Setelah lulus baru ditunjuk nanti pembimbing. Ya, jadi kita dulu program tesis ini adalah pada semester 4. Nah, kalau kita semester 4 memberikan mata kuliah penulisan, mata kuliah metodologi, kapan lagi Ibu mempersiapkan? Berarti setelah kuliah kan? Setelah kuliah berarti baru semester 5 baru mempersiapkan. Berarti masa studi Ibu menjadi bertambah, Bapak Ibu. Yang tadinya kita harapkan 4 semester sudah selesai, maka bisa jadi semester kelimanya baru bisa selesai. Itu pun kalau bisa diselesaikan dalam 1 semester. Maka dari itu kita majukan menjadi mata kuliah ini pada semester 2. Dengan semester 2, nanti selesai semester 2, masuk semester 3, Ibu sudah boleh menulis. Menulis untuk sebenarnya sudah mulai menulis nih bab 1 sampai 3-nya sampai dengan selesai mata kuliah ini sudah selesai diharapkan. Semester 3 tinggal data lapangan, kemudian memfinalkan. Ya. Semester 4 maju ujian. Gitu. Jadi kurang dari 4 semester sebetulnya sudah bisa maju ujian. Gitu ya. Baik. Apa ini? Ya, ini ada statement mengatakan bahwa suatu bangsa itu kalau tidak melakukan riset, maka bangsa tersebut tidak akan mempunyai ilmu. Nah, oleh sebab itu, riset itu perlu untuk mendapatkan ilmu. Mengapa? Karena kalau tidak melakukan riset, tidak punya ilmu, meskipun ilmunya itu berasal dari bangsa lain, tetapi dalam aplikasinya itu tidak ada komitmen, kuranglah komitmennya untuk melaksanakan ilmu tadi. Dan apa dampaknya? Dampaknya tidak efisien, boros, kemudian konsumtif, tidak disiplin, dan tidak taat pada hukum. Nah, ini dampak kalau bangsa tadi tidak melakukan riset. Nah, jadi tapi tidak semua anak bangsa juga disuruh melakukan riset. Ya, tapi Bapak Ibu sebagai seorang calon manajer yang kita persiapkan untuk menjadi manajer, Bapak Ibu harus mengetahui ilmu mengenai riset. Oleh sebab itu, paling tidak 1 kali dalam perjalanan hidup Ibu sudah melakukan suatu riset yang risetnya benar dilaksanakan untuk bisa memahami kalau nanti benar jadi manajer, Bapak Ibu sudah tahu memisahkan mana sebuah riset yang benar, mana yang sebuah riset yang kurang benar. Apa ini? Oh, ini dia menyatakan bahwa pengetahuan apa bedanya dengan ilmu. Ya, tidak semua pengetahuan itu ilmu. Mengapa? Ilmu itu bukan mistik, bukan kepercayaan, bukan dongeng, tapi dapat didapat dengan metode ilmiah. Jadi yang namanya riset,
itu ialah mendapatkan ilmu yang berasal dari melakukan penelitian tadi, yang disebut dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, sini kita bisa lebih lanjut. Bahwa ilmu ini, kursor saya bisa terlihat nggak dari sana? Terlihat, Pak. Kursor saya yang jalan ini bisa kelihatan? Yang Enggak, nunjuk-nunjuk? Pak. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan nih. Gimana caranya? Gimana caranya membuatkan kursor? Sebentar ya. Jadi di sini di awal disebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ilmu. Tapi tidak semua ilmu itu adalah pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Jadi ada pengetahuan, ada ilmu. Kalau ilmu didapatkan dengan metodologi ilmiah. Langkahnya harus sistematis, ada pemikiran logis, dan juga melakukan pengujian-pengujian dengan data yang empiris. Nah, kita masuk ke dalam kelompok ini nanti. Tetapi kalau dalam mendapatkan pengetahuan itu bukan dengan metode ilmiah, misalnya coba-coba, misalkan intuisi atau prediksi saja, nah itu bukan ilmu, tapi sifatnya pengetahuan saja. Jadi sekali lagi yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan itu upaya untuk mendapatkan. Nah, ini ada gambaran sedikit bagaimana riset itu di Indonesia. Bapak Ibu lihat bahwa di sini pertama itu adalah mengenai kualitas periset kita masih kurang. Kemudian peneliti-peneliti yang ada di Indonesia ini dikatakan masih sudah banyak yang senior, jadi diperlukan penelitian-penelitian muda. Tetapi ironisnya dunia riset itu tidak menarik bagi kaum muda. Sementara tadi riset itu diperlukan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan efisiensi, untuk mendapatkan tidak konsumtif. Lalu sistem pendidikan kita juga tidak mendukung untuk melakukan riset ini. Katanya begitu, sarana dan prasarana juga tidak memadai. Nah, sehingga persoalannya menjadi persoalan bangsa kita, lalu dibentuklah sekarang sebuah badan yang menangani khusus mengenai riset saja, yang disebut dengan BRIN. Tadinya di bawah Kementerian Pendidikan, sekarang sudah dilepas dan dia menjadi suatu badan tersendiri. Menjadinya besar karena litbang di setiap kementerian pun bergabung ke sana. Jadi dia besar sekali, BRIN. Nggak tahu juga efektif atau tidak kalau sudah sebesar itu. Kalau dulu kan masing-masing kementerian punya sendiri badan risetnya, litbangnya, sehingga lebih spesifik dalam melakukan riset. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan statistik ya, ini
bagaimana rasio antara peneliti dengan jumlah penduduk. Kalau kita lihat negara-negara G20 aja, itu jumlah peneliti di Indonesia adalah yang paling kecil. Bapak Ibu masih standby kan ya? Masih Pak. Masih ya? Ya. Ya Pak, masih. Masih. Boleh dibuka nggak ininya Masih, Pak. kameranya? Buka kamera boleh nggak? Biar kelihatan. Ya. Boleh. Jadi di sini memperlihatkan bagaimana rasio peneliti di negara-negara G20. Jumlah peneliti Indonesia misalnya, itu hanya 89 orang peneliti dalam 1 juta penduduk. Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, yaitu Korea Selatan itu 1 juta penduduk itu jumlah perisetnya 6.899. Ya. Jadi kalau Indonesia 1 juta penduduk, penelitinya 89. Kalau Korea 1 juta penduduk, penelitinya 6.899. Lalu berarti Indonesia kecil sekali ya, paling kecil. Bahkan di regional Asia Tenggara, Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga. Singapura pun itu merupakan juara teknologi desa. Jumlah penelitinya berapa nih? Saya ketutup ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu bawahnya? Berapa orang tuh? Ya. Berapa? Singapura berapa orang? Singapura. Ya? 1.658 per 1 juta. Ya. 6.658 orang peneliti per 1 juta penduduk. Ya. Jadi negara tetangga kita Singapura itu pun jumlah penduduknya 4 juta, tapi per 1 juta itu jumlah penelitinya 6.658. Ya. Kalau kita 1 juta 89. Ya. Jadi memang rasionya kecil di kita. Kualitas riset di Indonesia rendah. Masih rendah. Masih rendah. 9 perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 1000 universitas terbaik dunia. Namun tidak ada yang masuk 100 besar. Enggak apa-apa, 1000 juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena minimnya riset. Ya. Jadi kalau kita lihat 9 terbaik ini apa nih? UI, UGM, ITB, IPB, Erlangga, Pajajaran, BINUS, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi 10 November. Ini urutan peringkat ini peringkat apa nih? 9, ini masuk dalam 1000 universitas terbaik dunia. Ini yang masuk ke dalam 1000 besar ya. Oke, kita masuk. Apa itu penelitian? Penelitian adalah penyelidikan secara terorganisir. Ini menurut sekarang nih, ini ada definisinya ya. Penelitian itu adalah penyelidikan yang terorganisir. Jadi ada rencananya, kalau terorganisasikan itu kan ada rencananya, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, sistematis, ada langkah-langkahnya.
Dimulai dari langkah untuk menetapkan masalah sampai nanti dengan langkah untuk memberikan solusi dan kesimpulan saran. Lalu penelitian itu juga ada berbasis data. Jadi sebuah penelitian basicnya adalah data. Sehingga kalau misalkan di dalam sebuah forum itu ada membuat suatu keputusan strategik, kalau berdasarkan hasil riset, biasanya sudah tinggal ambil saja kesimpulan. Mau ambil A, maka akan jadinya seperti ini. Kalau B, jadinya begini. Tapi kalau tidak melakukan riset, maka yang akan terjadi adalah opini-opini saja. Siapa yang bisa menyampaikan opininya dengan menarik, biasanya itu saja yang dianggap bagus. Tapi kalau hasil dari sebuah strategik, kesimpulan strategik atau mengambil sebuah perencanaan strategik berdasarkan riset, maka sudah diketahui. Meskipun tidak disampaikan secara komunikasinya kurang bagus, tapi sudah bisa dipahami, oh ini ambil A atau ambil B. Karena A ini kalau diambil jadinya begini, kalau B jadinya begini. Gitu juga kritis, objektif, ya, sehingga jawaban atau solusinya sudah bisa diprediksi sejak dari awal, ya, gitu. Dan juga tentu ada standar biasanya kan ada standar errornya, tapi bisa diprediksi. Kita lanjut. Nah, berdasar tujuan ada beberapa pembagiannya. Ini ada jenis penelitian, ini ada berdasar tujuan, ada basic research. Itu adalah untuk mengembangkan ilmu, kita pahami masalahnya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami suatu masalah dalam rangka mengembangkan ilmu. Itu adalah penelitian dasar, basic research. Tapi kalau applied, yang kita lakukan sekarang adalah untuk mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi riset kita sejak awal itu adalah menetapkan masalahnya dulu. Apa masalah yang akan dipecahkan? Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada slogannya apa itu, memecahkan apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu slogan siapa? Slogan Cak Lontong, Pak. Cak Lontong ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Slogan Cak Lontong. Pegadaian. Pegadaian ya Pak Khairudin ya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, Pak. Ya. Itu slogannya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, tidak perlu dilakukan, tidak perlu diselesaikan masalah. Oleh sebab itu, biasanya dalam penelitian terapan ini yang agak memakan waktu itu adalah menetapkan masalah. Apa sebenarnya sih masalahnya? Nah, itu biasanya. Yang jadi agak lama itu di sana. Menetapkan masalah. Oke. Saya lanjut. Jadi penelitian menurut Cooper itu ada beberapa tingkatan, mulai dari report saja untuk memberikan informasi tertentu yang sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Jadi sifatnya pelaporan, barangkali Bapak Ibu yang bekerja, ini sudah merupakan harian dari Bapak Ibu untuk menyiapkan laporan kepada manajemen untuk bisa diambil keputusan.
Kemudian ada juga deskriptif, penggambaran. Siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan, apa yang perlu dilakukan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana melakukannya, dan di mana tempat melakukannya. Itu adalah jenis penelitian yang sifatnya penggambaran, deskriptif. Yang ketiga, menjelaskan fenomena yang ada. Nah, mulai ini, explanatory-nya. Nah, kemudian nomor 4 adalah melakukan prediksi untuk melihat ke depan apa yang terjadi kalau fenomenanya seperti ini. Nah, kita akan masuk di dalam poin 4. Kita menjelaskan fenomena, kemudian menyelesaikan mencarikan solusi. Bapak Ibu, saya ingin interaktif juga ya. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu perlukan penjelasan lanjut, silahkan aja ditanyakan, gitu ya. Nggak mesti habis ini. Baik. Nah, kita sering mendengar adanya paradigma penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, apa bedanya? Ya, berdasarkan namanya saja sudah jelas. Kalau kuantitatif itu kita akan banyak melihatnya dari angka-angka yang bisa dihitung. Kalau kualitatifnya lebih kepada sifat, ya. Data ini lebih lanjut disebutkan di sini. Beberapa indikasi mana yang termasuk paradigma penelitian kuantitatif, mana yang masuk paradigma penelitian kualitatif. Misalnya dari segi peneliti, kalau dalam kuantitatif penelitinya itu independen. Independen itu dia objektif, dia tidak bisa masuk ke dalam dalam penelitian tadi. Dia hanya melihatnya dari luar. Ya. Jadi kalau misalkan menggambarkan masalah, dia itu tidak boleh beropini bahwa itu adalah masalah, tetapi lebih kepada dia sajikan ada data, ada fakta. Nah, itu bisa dipahami bahwa itu betul masalah. Misalkan masalah penjualan, ada trennya atau ada persaingan, sehingga persoalannya ini sebuah perusahaan pemasaran misalnya itu menganggapnya masalah. Karena kalau dibiarkan, maka perusahaannya bisa kolaps. Itu juga dengan dunia pendidikan misalnya. Prestasi siswa cenderung turun. Bisa dilihat dari mana? Tidak berdasarkan opini peneliti. Tapi ada data yang menyatakan, misalnya angka rata-rata hasil ujian nasional, misalkan angkanya di bawah rata-rata kabupaten, standarnya apa? Itu dibuat dulu. Ya. Jadi penelitinya independen, tidak masuk ke dalam datanya. Tapi kalau pada kualitatif, penelitinya bisa berinteraksi dengan masalahnya. Ya. Misalkan kualitatif ini penelitiannya orang meneliti mengenai pedagang kaki lima misalnya. Maka dia akan datang ke pedagang kaki lima, dia akan melakukan wawancara, dia akan bergaul dengan pedagang kaki lima, sehingga dengan pertamanya dia bisa 2 orang, kemudian dari 2 orang ini respondennya nanti akan nambah lagi, dari yang pertama dia akan dapat tuntunan, dapat arahan, si anu lagi untuk menjadi respondennya lebih lanjut. Sehingga semacam bola salju, makin lama makin banyak responden yang bisa dia dapat. Sementara pada penelitian kuantitatif di awal itu sudah ditentukan. Misalnya kalau di rumah sakit, nah tenaga medisnya
itu ada 100 orang, nah mau diriset, mau melihat bagaimana dampak dari misalnya motivasi mereka terhadap kinerja. Nah, itu yang 100 orang itu sampelnya diambil berapa? Kalau misalkan terlalu banyak itu dilakukan langsung, bisa diambil sampelnya. Nah, sampelnya itu sudah ditetapkan dari awal. Jadi kalau di dalam penelitian kualitatif tidak ada penetapan awal. Dan yang lebih lagi, apa yang di belakang dari kejadian itu yang diungkap di dalam penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif enggak, apa yang kelihatan bisa langsung dijadikan solusi. Ya. Ya, ini dikatakan untuk memahami makna yang dibalik yang kelihatan, yang nampak. Jadi kalau kuantitatif ada hipotesis di awal, penelitian kesimpulan sementara untuk berdasarkan teori yang kita gali, kita bisa membuat suatu hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan sementara tapi berdasarkan teori. Gitu ya. Nah. Kalau begitu mungkin ini bahan ini saya nanti bisa kasih Bapak Ibu, tapi kita mungkin langsung kepada penulis penelitian diskusi. Nah. Bisa kebaca ini Pak Fendi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Ya, di sini tahap penelitian. Tahap penelitian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap. Pertama adalah bab 1. Menentukan masalah. Menetapkan masalah. Yang kedua adalah bab 2 itu mengkaji teori. Termasuk juga melihat penelitian orang mengenai riset yang kita akan lakukan. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan juga untuk membuka penelitian-penelitian orang sebelumnya yang berkaitan dengan variabel yang akan dilakukan penelitiannya yang Bapak Ibu lakukan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya variabel kita itu kedudukannya seperti apa, kemudian bagaimana hubungannya dengan variabel lain. Jadi dengan melakukan kajian teori, kita akan mendapatkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang kita akan lakukan pengujiannya tadi. Nah, dari pengkajian teori dan mengkaji penelitian-penelitian orang sebelumnya, maka di akhir dari bab 2 itu akan dibuat sebuah hipotesis. Jadi dirumuskan hipotesis termasuk juga merumuskan kerangka berpikir. Setelah itu baru dilakukan penetapan apa saja langkah yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu untuk menetapkan instrumen penelitian, populasi, sampel, dan mengumpulkan data. Ini ada pada bab
3. Bab 3. Yaitu bab 3 yaitu metodologi. Ya. Nah, baru nanti dibuat kesimpulan pada bab 5. Tapi kita tambahkan satu bab lagi, ada company profile pada bab 5, sehingga kesimpulan nanti adalah pada bab 6. Baik. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Ibu Dewi Sartika. Cukup, Pak. Cukup. Ada, Pak. Silakan. Dalam pembuatan tesis itu mesti pakai dua-duanya ya, Pak. Apa namanya? Tadi apa sih namanya itu? Penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, atau salah satunya saja pada dalam pembuatan tesis? Oh ya, ini bagus pertanyaan. Apakah dalam sebuah tesis itu dilakukan penelitian kualitatif sekaligus juga kuantitatif? Boleh Pak Nofriandi, silakan Pak. Biasanya boleh salah satu, Pak. Ya. Bisa Biasanya dipilih salah satu. Ya. Mengapa? Karena apa ya, tujuannya berbeda ya, Pak. Betul. Ya. Ya. Tujuannya berbeda, langkah-langkah yang dilakukan juga beda. Berbeda. Jadi kalau kuantitatif, mungkin tahapan penelitian yang saya gambar sekarang ini adalah kuantitatif. Karena kita akan mendapatkan data, populasinya, ada samplingnya, ada bagaimana mengumpulkan data. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Reval, ada ini. Boleh Pak, boleh. Izin mau tanya Pak, kalau tesis itu biasanya berapa bab ya Pak? Apakah itu beda sama skripsi dan yang lainnya gitu Pak? Kalau skripsi berapa bab? Skripsi setahu saya sih 5 Pak. 5 ya? Iya. Nah kalau tesis itu berapa Pak? Kalau 5 apa aja itu? Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya teori. Yap. Bab 3. Bab 3-nya, maaf Pak ulangi. Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya itu metode penelitian, bab 3-nya teori, bab 4-nya isi dan pembahasan, bab 5-nya penutup Pak. Simpulan. Iya, simpulan penutup. Ya. Oh, sama. Jadi pada tesis juga sama, cuma ditambahkan satu lagi, itu ada bab company profile. Jadi perusahaan yang sudah kita riset itu digambarkan di sana. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, kasih. Gitu. Ini prosesnya. Baik. Nah ini nih Mas Reval. Siap. Jadi 6 ya. Ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metodologi, ada gambaran organisasi, analisis dan pembahasan, kesimpulan syarat. 6 bab. Ya. Kita akan menyelesaikan sampai dengan bab 3. Nah, selanjutnya nanti itu tadi ada Pak Nofriandi sama Pak Hairudin. Pertanyaan lain silakan.
Sebelum kita masuk ke sini, Pak Khairuddin. Ya, Pak dosen. Cukup sih, Pak. Tapi yang menjadi concern sih di awal-awal dari Pak Zaharudin ya, Pak. Kalau di IMI itu lebih diarahkan ke jurnal gitu. Tapi saya nggak tahu ini pilihan atau memang kewajiban gitu ya. Tadi awal-awal diinfo bahwa S2-nya lebih ke arah jurnal gitu, Pak. Tapi nggak jadi masalah sih kita mempelajari mengenai penyusunan di tesisnya gitu, Pak. Oh iya, jadi salah satu syarat juga di dalam penulisan tesis ini nanti, Bapak Ibu setelah menyelesaikan tesis dipublish di sebuah jurnal. Jadi dipublish di sebuah jurnal. Kita sudah menyiapkan jurnal internal minimal, bisa menampung semua tesis Bapak Ibu. Oleh sebab itu tesis ini formatnya nanti dibuat juga dalam bentuk jurnal, format jurnal. Jadi tidak sampai dengan 6 bab, tetapi diringkas menjadi sebuah jurnal ilmiah, mungkin sekitar 20 halaman saja. Iya betul, Pak. Gitu. Betul ya Pak Erudin? Iya betul, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak dosen. Betul ya. Jadi nanti ada format jurnalnya. Baik. Ini ada 6 bab. Kalau jurnal itu tidak semua kita masukkan. Biasanya kalau gambaran organisasi simpel saja, sedikit saja. Jadi pendahuluan itu yang penting adalah permasalahannya apa. Kemudian landasan teorinya itu teori-teori grand-nya saja yang diungkap. Kemudian metodologinya ini penting. Di sini yang membedakan tulisan itu ilmiah atau tidak. Mulai dari penentuan sampelnya, bagaimana jumlah sampel, bagaimana menarik sampel, kemudian bagaimana setiap variabel tadi itu definisi operasionalnya, dan seterusnya. Ada metodologi ini, bagaimana mengolah datanya untuk mendapatkan kesimpulan di sini memang perlu. Kemudian baru di diskusinya ini di bab 5. Jadi pada jurnal itu penekanannya adalah bab 1. Ini permasalahannya, seberapa penting kita melakukan riset itu. Kemudian nanti ada reviewernya akan menilai. Kemudian nanti baru metodologinya, apakah ini bisa masuk kategori ilmiah. Kemudian baru analisisnya. Biasanya kesimpulan, saran, dan impact, dampaknya. Gitu ya Pak Irudin ya. Memang betul. Ya, betul Pak dosen. Ya. Silakan yang lain. Pak. Ya, Ibu Linde. Ya Pak, penjelasannya udah cukup. Pak Erik. Masih ngikutin Pak. Oke ya. Pendahuluan. Kita mulai masuk 1 ya, bab 1 mengenai pendahuluan. Apa isi pendahuluan? 1 A, B, C, D, E, F. Ada 6. Ada 6 sub dari pendahuluan ini. Pertama mengenai latar belakang masalah. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah.
Yang ketiga, batasan masalah. Lalu rumusan masalah. Tujuan penelitian dan kegunaan. Jadi ada 6. Nah, biasanya ini yang penetapan masalah ini agak lama biasanya. Penetapan masalah ini. Kalau di dalam disertasi terutama, karena kan banyak variabel ya. Kalau disertasi itu kan variabelnya lebih dari 5. Nah, kalau tesis itu variabelnya minimal 3. Iya, 3 variabelnya. Nah, biasanya menetapkan masalah ini yang menjadi agak lama diskusinya. Tapi juga disebutkan kalau masalah ini sudah bisa diselesaikan, maka berarti kita sudah bisa menyelesaikan tesis itu 50%. Baik. Kita orang berapa tadi, Ibu Ketua kelasnya tadi? 29 orang, Pak. 29 orang. Ya. Saya kira mana ya? Bapak Ibu bisa ya saya berikan tugas masing-masing dibagi kelompok. Bisa ya per kelompok. Sudah ada tugas kelompok? Sudah ada, Pak. Kalau sendiri juga nggak apa-apa, Pak, biar lebih mandiri latihannya. Saran, Pak. Siapa itu? Gimana? Kalau individu tidak apa-apa, Pak, sekalian latihan. Oh gitu ya. Saran ya, saran aja. Karena kalau yang mata kuliah lain kan kelompok. Mungkin kalau ini kan kedepannya nanti lebih mandiri. Gitu. Ya. Ini kan ada 6 nih ya. 6. Apa diberikan tugas nanti aja ya, nanti aja tugasnya nanti. Sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu nanti bikin latar belakang masing-masing. Latar belakang. A, B, C, D. Bab 1 dulu. Nah, ya masing-masing Bapak Ibu buat bab 1. Ya. Ada latar belakang masalah, ada identifikasi, ada batasan, ada rumusan, ada tujuan penelitian, ada kegunaan. Bab 1. Bapak Ibu sudah menyiapkan bab 1. Nanti kita kita minta ada yang mempresentasikan contoh. Nah, contoh itu boleh ditunjuk aja ya. Setuju ya? Jadi yang mempresentasikan boleh ditunjuk. Kemudian mungkin 2-3 orang. Sesudah itu baru kita berdiskusi. Oke? Nah. Ini tugasnya tidak dikumpulin ya, Pak? Kenapa? Tugasnya tidak dikumpulin ya, Pak? Dikumpulkan lah. Di mana? Melalui emailnya Bapak atau? Melalui email saya nanti. Baik, Pak. Ya. Due date-nya kapan, Pak? Kalau seminggu bisa nggak ya? Seminggu. Aduh. Berat, Pak. Berat. 2 minggu, Pak. 2 minggu. 2 minggu. Judulnya apa, Pak? Bebas. Oh, judulnya bebas. Nah,
judulnya. Di mana kita menetapkan judul? Apakah di awal? Apakah Temanya di tengah bebas nanti? ya, Pak. Di akhir Pak biasanya. Di akhir ya? Iya. Apa tadi yang nyarankan di akhir? Ibu Saya Nurhayati ya? Pak, Hah? Dewi Sartika. Oh, Ibu Dewi Sartika. Ya. Nah, Ibu Dewi Sartika menyarankan bahwa judul itu di akhir. Bisa di akhir. Jadi tidak mesti di awal. Tapi kalau memang di awal, mungkin paling tidak topiknya udah tahu. Iya. Ya, topiknya bisa, tapi mungkin judulnya nanti tinggal disesuaikan kembali. Ya. Jadi kita ini tiap minggu apa dua minggu sekali, Bu? Tiap minggu, Pak. Tiap minggu. Iya. Oke. Kalau tiap minggu kita boleh atau kita nggak usah sampai penuh dulu sampai 6 ini. Kita sampai ke 1, 2, 3 dulu ya. Iya. Batasnya. Boleh-boleh saja, Pak. Boleh semua. Ini 3 gimana, Pak? Dari A sampai C gitu ya, Pak? Sampai C. Oh, Semua aja lah. Dia sudah sejalan ini. Ikut Bapak aja, Pak. Sejalan ini. Karena rumusan masalah dengan tujuan penelitian kan sama. Urusan masalah. Nah, jadi sekali lagi kita mulai dengan Bapak Ibu mulai menulis, kemudian dipresentasikan. Tidak mesti perfect, tidak mesti sempurna, karena ini adalah sambil berjalan ada perbaikan-perbaikan. Ya. Nah, maka dari itu kita mulai diskusikan. Saya lanjut dari bab 1 ini ya, kita mulai melihat satu persatu. Apa itu latar belakang? Nah, latar belakang. Tapi tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa setiap penelitian itu ada masalah. Berangkat dari masalah. Kalau pegadaian itu menyatakan bahwa menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalau kita penelitian ini menyelesaikan masalah karena ada masalah. Jadi harus ada masalahnya dulu. Tetapkan dulu apa itu masalah. Nah, dalam latar belakang inilah kita menetapkan masalah. Malah ini si Tuchman ini menyatakan inilah masalah penelitian ini adalah hal yang paling sulit dalam membuat apa ini tesis. Dia katakan kalau bisa sudah ditemukan masalahnya, maka penelitian ini dianggap selesai 50%. Nah, jadi agak lama di sini, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu enggak terlalu masalah, tidak jadi masalah sekali dalam menentukan masalah. Karena saya saran langsung kepada apa yang Bapak Ibu suka di bidang mana gitu. Kita kan ada konsentrasi itu ada berapa? Ada SDM, ada pemasaran, ada produksi, gitu ya. Ada rumah sakit, macam-macam kan. Nah, Ibu tinggal ada keuangan, milihnya di arena mana Ibu yang mau kasih, mau lakukan penelitian. Nah, gitu. Jadi sehingga topiknya nanti bisa dilihat. Tentu saja lebih baik orang pemasaran lakukan penelitian di bidang pemasaran. Tapi apa yang mau dilihat? Nah, dari mana kita melihatnya? Ibu Bapak bisa lihat di dalam penelitian-penelitian terdahulu. Boleh. Sekarang kan sangat mudah untuk melihat penelitian orang sebelumnya, tapi tentu saja cari yang agak bermutu. Nah, mungkin di universitas besar misalnya. Pada latar belakang ini
memperlihatkan bahwa mengapa sebuah masalah itu perlu diteliti. Nah, pada latar belakang itu sudah menggambarkan itu. Apa pentingnya ini diteliti? Ya, mungkin karena tingkat persaingan yang ketat, mungkin karena mempertahankan performance, ya, misalkan penjualan itu meskipun dia sudah mencapai target, tapi karena persaingan kita tetap lakukan riset mengenai penjualan ini supaya ke depannya kita bisa tetap bertahan di pasar. Karena kan sekarang ini cepat sekali ada perubahan. Lalu akibat negatif yang ditimbulkan kalau tidak diteliti atau tidak dipecahkan. Nah, juga mencantumkan kajian-kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang kita teliti. Jadi di latar belakang itu intinya adalah masalah. Apa masalah? Masalahnya itu ialah, ntar dulu, kita boleh diskusi dulu ya. Siapa? Saya minta ke Ibu Siti. Bu Siti, masih ada nggak Bu Siti? Bu Siti Halimah? Boleh dibuka suaranya, Bu? Ketutup suaranya. Ya, Pak. Oh ya. Ibu boleh sampaikan ke kita apa yang dimaksud dengan masalah. Nah, karena kita mau menyelesaikan masalah nih. Biar kita sepakat dulu. Apa itu masalah? Masalah itu adalah suatu permasalahan seperti misalkan, kalau saya kan dalam dunia pendidikan ya Pak ya. Iya, betul. Karena saya cenderung ke dunia anak-anak, ya. Misalkan dalam pembiasaan, masalah anak-anak di kelas, misalkan dia belum bisa mengucapkan terima kasih atau minta maaf gitu Pak. Jadi sebagai seorang guru harus bisa bagaimana cara untuk membuat anak ini bisa mengucapkan terima kasih atau minta maaf gitu Pak. Jadi harus ada masalahnya itu ya diselesaikan gitu Pak. Ya. Bagus. Terus ya perlu diteliti juga Pak, misalkan dengan memberikan reward kepada anak-anak. Contohnya misalkan seorang guru, anak bisa menjawab pertanyaan kepada pertanyaan guru, terus bu guru bisa memberikan hadiah gitu Pak pada anak-anak itu. Terima kasih, bagus, Masya Allah. Dengan begitu anak-anak akan merasa dirinya itu dihargai gitu Pak. Biasanya terkadang anak-anak zaman sekarang ini apa ya, anak-anak usia dini dia sangat sulit untuk bilang terima kasih gitu atau meminta maaf. Misalkan dia sedang berantem gitu sama teman-temannya, terus dia keras untuk meminta maaf gitu Pak. Jadi guru harus bisa sepintar-pintarnya untuk bisa membujuk anak bagaimana caranya untuk meminta maaf gitu. Terkadang seperti kayak teman-teman saya gitu, di dalam dunia pendidikan, seorang guru sangat sulit mengatasi masalah anak-anak yang sangat tantrum atau yang dibilang keras kepala gitu Pak. Jadi sehingga suka dirapatkan bagaimana caranya agar anak ini bisa meminta maaf atau di kelas itu tertib gitu Pak. Tidak mengganggu teman-temannya dalam suatu masalah yang ada di kelas tersebut gitu. Ya. Ya Bu Siti. Jadi ya, Ibu Siti udah menjelaskan banyak masalah. Contoh-contoh masalah. Khususnya di lingkungan Ibu Siti sendiri, anak-anak ya. Iya. Nah, saya juga
lagi mencoba di dunia anak-anak Pak. Kan tadinya saya di sekretaris gitu Pak kantor. Saya lagi cenderung senang dunia anak-anak gitu Pak. Jadi saya ambil ahli, tadinya sekretaris, saya ngambil pendidikan anak-anak gitu. Ya cenderung makanya mau ngambil S2. Ada keinginan untuk membuka sekolah gitu Pak. Oh, Ya, bagus. mohon doanya untuk bisa. Ya. Iya doanya Pak. Ya. Sekolah apa Ibu buka? Rencananya saya mau bikin sekolah taman kanak-kanak Islam ya Pak ya, yang terpadu pendidikan karakter Pak gitu. Jadi saya cenderung senang dengan anak-anak usia dini. Kalau saya melihat kok anak-anak sekarang itu lebih cenderung ke main handphone, terus keras kepala sama orang tua gitu. Terus ya suka melawan, suka marah, dan tidak seperti mungkin zaman saya dulu kecil gitu, bermain, tidak suka main handphone. Intinya pendidikan karakter Pak, sama menghafal Al-Quran Pak. Baik, Bu Siti, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya, kita sudah diberikan oleh Bu Siti contoh-contoh masalah. Nah, saya ingin lebih lanjut dari Bapak Ibu memberikan kesimpulan sebenarnya masalah itu apa. Suatu kondisi yang Siapa itu? Siapa yang mau ngomong tadi? Pak Nofriandi ya? Nofriandi. Iya Pak. Silakan. Masalah itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang belum sesuai dengan harapan Pak. Jadi dengan adanya kondisi yang belum sesuai harapan itu, bagaimana caranya bisa kondisi itu bisa sesuai harapan kita Pak. Ya. Jadi suatu kondisi yang belum sesuai dengan harapan, itulah yang masalah. Ya. Betul. Ada yang mau nambahkan lagi? Nih, terima kasih nih Pak Nofriandi. Masalah itu kendala atau hambatan yang terjadi Pak, yang mengakibatkan mungkin tujuannya tidak tercapai. Pak Khairuddin nambahkan hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai. Ada Bapak Ibu lagi tambahkan? Silakan. Ada yang mau nambahkan? Kalau menurut saya Pak, rumusan masalah itu perbandingan. Oke, perbandingan. Ya, contohnya misalnya harga dengan konsumen. Oh. Dengan pembeli. Kalau menurut saya. Oh ya. Ini Bu Linde lebih kepada perbandingan. Ya. 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 Ya, jadi Bu Linis ini ketutup suaranya. Iya Pak, maksudnya dari itu tadi, kalau misalnya kita memakai metode penelitian kuantitatif, itu nanti akan dipakai dari contohnya misalnya pengaruh harga pada keputusan pembelian, contohnya minuman atau barang tersebut di produk-produk mall misalnya kan Pak. Jadi kita memakai perbandingan. Gitu. Oh iya. Ya. Perbandingan harga maksudnya Pak, perbandingan harga, keputusan dan pembelian. Oke. Ya. Jadi tadi sudah ada menyatakan bahwa masalah itu adalah keadaan yang belum sesuai dengan harapan. Betul? Dilengkapi tadi bahwa itu karena adanya hambatan sehingga tujuan tidak bisa tercapai. Ya. Kemudian Ibu Lide melengkapi bahwa karena adanya perbandingan. Iya, adanya perbandingan, adanya gap antara apa yang tadi dikatakan oleh Pak Khairuddin, Pak Nofriandi bahwa ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Jadi masalah itu adalah adanya gap
antara realisasi, antara fakta yang didapat dengan harapan. Ya. Jadi ini masalah. Dan itu berdampak negatif. Jadi kita membandingkan antara realisasi misalkan dengan target, kalau tidak tercapai itu masalah. Teori dengan praktik, fakta dengan harapan. Jadi kalau ada perbandingan. Tapi ditambah dengan, jadi tidak saja perbandingan, tapi juga kalau ada persaingan. Itu termasuk masalah. Yes. Jadi kalau kita tidak ada dampak negatif, tidak ada. Tapi kalau tidak dilakukan riset, maka pesaing-pesaing kita akan lebih ke depan. Nah, itu ada masalah. Meskipun kita misalkan sudah mendapatkan porsi yang sesuai dengan target, tapi karena tingkat persaingan juga dimasukkan ke masalah. Jadi kita sudah tadi lengkap, ada contoh masalah tadi sudah diberikan oleh Bu Siti di lingkungan anak-anak misalnya, masalah itu benar bahwa kita ini banyak sekali masalah. Kita ini yang terkait kata Ibu Siti tadi dengan pendidikan karakter. Nah, maka kalau di luar itu kan yang dididik karakter untuk pertama itu ialah antri. Jadi pendidikan antri itu yang tekankan. Kalau kita kan gimana ya? Kalau kita saksikan hari-hari itu ini banyak yang tidak sabar, sehingga antri itu cenderung dia lebih ingin maju ke depan walaupun urutannya belum. Kecenderungan ada begitu. Apalagi kalau yang memang tidak ada urutannya, misalkan di jalanan, jalan tol misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau tetap aja di jalur, nggak usah pindah-pindah, antri aja, baik-baik, itu akan mengalir sendiri. Tetapi karena banyaknya pindah jalur kiri, pindah jalur kanan, ingin mendahului, nah akhirnya bukannya lebih cepat, lebih lambat semuanya. Gitu. Nah, jadi tadi disampaikan Bu Siti ada banyak pendidikan karakter yang bisa diterapkan pada anak-anak. Beliau akan mengambil porsinya di sini. Oke. Baik, kita sudah menetapkan masalah. Jadi tetapkan dulu masalah. Apa ini masalah? Jadi misalkan Bapak Ibu kalau meneliti misalkan sebuah perusahaan misalnya, apa yang menjadi masalah? Kinerja, prestasi kerja, produktivitas misalkan, apa yang jadi masalah? Yang tidak sesuai standar, tidak yang harapan dengan kenyataannya itu terjadi gap. Jadi di sini sudah ada mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Lalu apa negatifnya kalau tidak diteliti? Jadi di latar belakang ini kita bicaranya ialah mengenai masalah. Nah, jadi akibat mengapa perlu diteliti? Artinya kita memperlihatkan apa pentingnya. Misalkan kita mau meneliti sebuah kinerja sebuah perusahaan tidak optimal, misalnya. Kan masalah itu. Nah, terus mengapa? Apa pentingnya sebuah kinerja? Tadi seperti oleh Pak Khairuddin untuk pencapaian tujuan. Jadi untuk bisa mencapai tujuan. Jadi di dalam latar belakang masalah penjelasannya itu apa yang menjadi masalah, kemudian jelaskan kalau bisa secara data faktanya, kasih lihat datanya bahwa itu memang masalah. Ada pencapaian targetnya tidak bagaimana kondisinya, mungkin ada data historisnya. Nah,
Dari situ bisa digambarkan kalau ini tidak diselesaikan, dampaknya akan ada negatifnya. Jadi ceritanya mengenai itu. Lanjut. Nah, ini malah sudah ada nih. Jadi seperti yang diskusikan tadi, ada Bu Linda juga. Ini terdapat gap antara keadaan aktual dengan keadaan ideal yang diharapkan. Adanya gap. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian adanya deviasi dari apa yang seharusnya terjadi. Jadi Pak Ibu tadi sudah menyampaikan pendapatnya, sudah tercover dalam definisi. Oke. Jadi kita tetapkan dulu masalahnya apa. Sementara masalah itu ialah ini. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, itu adalah masalah. Apa masalahnya yang tidak sesuai harapan tadi? Kemudian di sini memperlihatkan adanya gap antara aktual, antara kenyataan dengan ideal atau dengan harapannya. Sajikan datanya, cantumkan apa itu gapnya. Dari mana kita dapatkan? Dari kehidupan sehari-hari. Ya, bisa Ibu lakukan riset awal di sebuah, kalau misalkan di perusahaan, lakukan riset awal, apa yang menjadi masalah. Mungkin bisa lakukan diskusi dengan beberapa orang yang mengerti di sana, sehingga tahu apa harapan, apa target, apa realisasi, apa rencana, apa pelaksanaan, dan lain-lain. Termasuk juga di sini, peluang pengembangan. Ini juga akan menjadi dasar untuk kita menetapkan sebuah masalah. Atau adanya pengaduan, bisa telusuri apa masalah. Jadi banyak kali masalah dapat kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Jadi antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan realisasi. Termasuk juga pengembangan produk, jasa, sistem, bisnis. Itu adalah masalah, kategori masalah. Atau boleh juga dari hasil penelitian orang sebelumnya, boleh dapatkan. Atau dari penelitian orang tapi belum komprehensif, kita masuk di sana, bisa. Atau perlu kita verifikasi lebih lanjut penelitian-penelitian sebelumnya. Pagi sekarang kita sudah bisa mendapatkan sangat cepat dengan mengakses kemana-mana. Kita sekarang cepat sekali untuk mendapatkan informasi dari bidang apa yang kita mau lakukan risetnya. Masalahnya apa, kemudian kita mau kemana. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Ya ini sumber-sumber yang bisa kita dapatkan masalah penelitian. Untuk mendapatkan masalah penelitian. Dari referensi bisa kita dapatkan. Dari pertemuan-pertemuan ilmiah, kalau Bapak Ibu mengikuti, apalagi sekarang banyak sekali webinar dapat diikuti, kita dapatkan permasalahannya, mendapat ini dari pendapat otorita, dari pengamatan sepintas, pengalaman pribadi. Lebih lanjut dalam memilih masalah ini, tentu saja yang lebih aktual.
masalahnya misalkan kalau sekarang masalah COVID. Nah, COVID itu sekarang kan sudah mulai melandai. Jadi ceritanya tidak lagi ketika COVID itu sedang datanya sedang tinggi gitu, enggak lagi. Sekarang kita sudah masuk ke dalam fase di mana dampaknya itu kelihatannya sudah mulai melandai. Nah, jadi arahnya itu lebih aktual. Kemudian orisinal. Jadi masalahnya itu masalah yang orisinal, yang betul terjadi. Ya, tidak. Jadi masih orisinal. Nah, yang juga mungkin akan membantu Bapak Ibu, masalahnya itu lebih dekat dengan yang Ibu bidangnya, dengan Ibu. Dengan apa, kalau orang di dunia pendidikan, riset yang Bapak Ibu lakukan itu juga akan dinilai apakah linear tidak dengan bidang tugas Bapak Ibu. Nilai. Jadi kalau misalkan apa ya, bidang tugasnya itu mengenai marketing, ininya apa namanya, di dalam keilmuannya itu mengenai marketing, maka dianjurkan marketing juga yang diteliti, masalah marketing. Ya. Itu juga ibu-ibu tadi yang ada di rumah sakit, sebaiknya di bidang rumah sakit juga. Kemudian juga biaya. Jadi Bapak Ibu juga tidak dianjurkan untuk melakukan riset yang besar sekali yang memerlukan biaya besar juga. Tidak, kita sesuaikan saja. Apalagi sekarang untuk mendapatkan data bisa dilakukan dengan online. Jadi tidak memerlukan langsung turun ke lapangan, bisa melalui Google Form misalnya disebar, bisa. Ya. Tidak perlu memerlukan biaya dan juga termasuk waktunya, kita malah sekarang ini dalam mengumpulkan data lebih cepat. Ya. Kemudian juga si peneliti diminta untuk mempunyai kemampuan teoritis. Kemampuan teoritisnya itu kalau Bapak Ibu sudah jelas arahnya, arah bidang yang akan dilakukan risetnya, Bapak Ibu boleh membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang tadi. Itu sekarang gampang sekali untuk mengakses jurnal tadi, sehingga dengan demikian Bapak Ibu sudah sangat cepat untuk bisa sebenarnya untuk melakukan menulis ini. Baik. Ya. Jadi sekarang sudah latar belakang masalah sudah. Latar belakang masalah. Kemudian identifikasi. Kita sampai jam berapa ya? Mana sih Bu Seleni? Sampai jam 2.15, Pak. 2.15. Nah, ya. Kalau begitu saya buka diskusi dulu sama Bapak Ibu. Terbelakang. Atau kita lanjut dulu yang identifikasi ya. Identifikasi. Jadi setelah latar belakang, lalu dilakukanlah identifikasi masalah. Dilakukan identifikasi. Apa itu identifikasi? Di sini mengidentifikasi masalah itu ialah menjelaskan kejadian yang tidak diharapkan tersebut.
yang dinyatakan sebagai perubahan nilai suatu variabel tidak bebas. Jadi dependent variabelnya dulu. Kalau tadi itu ada dependent variable, ada independent variable. Dependent variable itu variabel yang sebagai akibat. Dependent variable. Misalkan tadi ya, prestasi siswa misalnya. Siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru dan motivasi belajar siswa. Nah, berarti yang variabel dependennya atau variabel tidak bebasnya adalah motivasi siswa. Sedangkan yang variabel bebasnya atau independent variabelnya yaitu kita kasih lambangnya itu X, X1, X2 sampai S berapa. Nah, kalau tadi adalah kompetensi guru, kemudian motivasi siswa, nah itu merupakan independent variable, kemudian prestasi siswa kita lambangnya dengan Y, itu adalah dependent variable. Nah, identifikasi masalah, pertama kita menjelaskan kejadian yang tidak diharapkan tersebut, prestasi siswa misalnya. Ada apa dengan prestasi siswa? Kita identifikasi. Mengapa dia? Ada apa dengan dia? Tadi tidak optimal, tidak mencapai sasaran. Ya, jelaskan itu. Kemudian faktor penyebabnya atau independent variabelnya atau variabel bebasnya. Apa yang bisa mempengaruhi prestasi siswa? Tadi kita sebut kompetensi guru. Apalagi motivasi siswa. Apalagi sarana prasarana. Semuanya itu bisa dilihat dari teori-teori yang ada. Apa saja yang bisa mempengaruhi prestasi siswa. Bisa juga dilihat dari hasil penelitian sebelumnya. Bisa dilihat dengan pemikiran hipotesis yang yang masuk akal menurut kita, atau lakukan dan langsung adanya penelitian pendahuluan sehingga kita dapatkan. Jadi sekali lagi tetapkan dulu masalah, kemudian identifikasi penyebab masalahnya, sehingga Bapak Ibu bisa membedakan mana yang masalah, mana yang faktor penyebab masalah. Sehingga masalahnya itu sendiri kita mau perbaiki. Kalau prestasi siswanya, berarti prestasi siswa ini adalah akar masalahnya. Akar masalahnya di mana kita mau meningkatkan prestasi siswa. Lalu apa yang bisa meningkatkan, kita tetapkan independent variabelnya. Atau variabel bebas. Baik, dari mana dapatnya? Itu tadi seperti yang kita jelaskan. Dari bermacam teori, dari hasil penelitian sebelumnya, dari pemikiran yang kita coba gali, atau langsung explore ke lapangan. Baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan, Bapak Ibu. Pak, boleh Pak? Silakan. Saya mau tanya Pak terkait kalau dengan pemahaman mengenai batasan dan terbatas dalam sebuah penelitian. Batasan masalah. Iya, batasan masalah sama masalah dengan terbatasnya permasalahan. Itu maksudnya lebih ke pemahaman aja sih, Pak. Iya. Masalah penelitian dengan batasan masalah dengan permasalahan terbatas. Permasalahan terbatas. Coba Mas jelaskan dulu, permasalahan terbatas apa?
Ini sih Pak, maksudnya batasan, artinya dalam batasan masalah kita dibatasi atau membatasi sebuah masalah gitu loh. Oh iya. Apakah pembatasan atau apa yang dimaksud dengan batasan masalah? Batasan masalah. Ya, jadi begini. Misalkan kita sudah tetapkan dependent variable-nya. Apakah satu? Misalkan tadi adalah prestasi siswa. Itu dependent variable-nya. Apa faktor penyebabnya? Banyak faktor penyebabnya, apalagi kalau dibaca teori. Banyak sekali. Prestasi siswa itu bisa karena visi misinya sekolah, bisa karena budayanya sekolah, karena kompetensi guru, karena rekrutmen guru. Semua yang dibahas di dalam di dalam SDM itu, yang ada kaitannya dengan SDM, semua akan menyebabkan permasalahan prestasi siswa. Tapi dalam batasan kita hanya mencari jumlah masalah yang dominan saja. Kira yang dominan yang menyebabkan. Karena kita mau membatasi mungkin 2 saja. Variabelnya cukup 2 atau paling 3 lah, 3 variabel. Karena boleh Bapak Ibu batasin sampai 3, 4. Jadi pembatasannya itu menyebutkan berapa variabel yang kita akan batasi dari sekian banyak dan mengapa. Gitu Pak. Baik, Pak Erik. Makasih, Jadi Pak. membatasi jumlah variabel yang kita temukan. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin juga tenaga, biaya, jadi kita tidak meneliti semua. Dan di dalam aturannya juga kalau tesis kita batasi paling minimal ada 3 variabel. 1 dependen, 2 independen. Jadi 3. Jumlah berapa variabel yang akan diteliti terserah, tapi minimal 3. Itu Pak Erik Kurniawan. Baik Pak, makasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, mulai hari ini silahkan mulai menulis. Silahkan saja, ada langkahnya tadi. Ada latar belakang masalah, ada identifikasi, kemudian ada tadi oleh Pak Erik ditanyakan mengenai batasan masalah dari sekian banyak yang kita dapatkan dari teori, dari hasil penelitian sebelumnya. Bapak Ibu batasi mungkin berapa? 3, 4, terserah saja. Nah, sedangkan selanjutnya kalau nah ini nih Pak Erik, mana masalah yang memang bermanfaat untuk diteliti, kemudian yang memang bisa dilaksanakan. Jadi Bapak juga sesuaikan dengan kondisinya ya. Mau meneliti mengenai korupsi boleh, tapi mungkin lama itu. Bapak harus datangi dulu koruptor-koruptor. Nah, untuk mendapatkan waktu dengan koruptor yang disimpan oleh KPK atau tempat lain, itu perlu izin. Nah, itu mungkin lebih baik Bapak cari yang tidak sesulit itu gitu. Ya Pak. Kemudian teorinya, Bapak mau teliti ada nggak teorinya? Kita penelitiannya itu saya sarankan ada variabel-variabel yang memang sudah diteliti orang, yang sudah ada teorinya, sehingga Bapak tidak kesulitan lagi. Tapi bukan berarti tidak boleh. Silahkan saja variabel-variabel yang Bapak lakukan penelitian itu, kalaupun belum diteliti orang, silahkan. Tapi itu dianjurkan sebenarnya pada disertasi, kalau S3 nanti. Karena memang di S3 memang diminta untuk mendapatkan teori baru.
Kalau S2 masih menggunakan teori yang sudah ada. Kecuali Bapak memang mau, silahkan untuk mendapatkan teori baru. Tenaga yang ada, waktu yang tersedia, dana, dan faktor pendukung lainnya. Jadi dipertimbangkan, berdasarkan itu, lakukanlah batasan masalah, variabelnya jumlahnya berapa, tempatnya Bapak melakukan penelitian, mungkin tidak terlalu luas, misalnya Asia Bapak melakukan, nggak usah, nanti lama itu. Cukup mungkin di Jakarta saja. Dan Bapak perhitungkan juga kemudahan mendapatkan datanya. Jadi semuanya ini akan bermuara kepada bagaimana Bapak menjelaskan bahwa Bapak membatasi masalahnya karena ketersediaan semuanya ini, lalu Bapak membatasi misalnya 3 variabel di Jakarta, kemudian dalam waktu 3 bulan misalnya, dan seterusnya. Gitu ya Pak Erik ya? Iya Pak. Silakan. Yang lain. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian. Nah, nanti saya kirim bahannya. Bapak Ibu boleh referensi lain juga silakan digunakan. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akan selesaikan sampai di sini. Tidak ada lagi ya? Tidak ada. Baik. Sebelum kita akhirnya saya mau ambil foto dulu buat absen kita. Banyak sudah ada pertambahan mahasiswa. Oke, saya tutup dulu ya. Iya. Kepada Bapak Ibu semua mohon kameranya diaktifkan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita sampai di sini. Sampai minggu depan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.